Gerak pada hewan dan manusia. Kemarin kita telah membahas bahwa tumbuhan umumnya melakukan gerak untuk menanggapi rangsang. Nah, lalu bagaimana dengan gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia? Hewan bergerak untuk beberapa tujuan, antara lain yang pertama menghindarkan diri dari serangan musuh atau predator. Selanjutnya, untuk berkembang biak, dan yang ketiga adalah untuk memperoleh makanan. Nah, hewan yang hidup di air tentu berbeda cara geraknya dengan hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat umumnya bergerak menggunakan kaki. Gerakannya ada berjalan, berlari, atau melompat. Beberapa hewan di darat ini juga bergerak menggunakan sayap atau terbang, dan juga menggunakan otot perut atau merayap. Nah, sementara itu, hampir semua hewan air bergerak menggunakan sirip atau dengan cara berenang. Sistem gerak pada manusia. Manusia bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem rangka dan sistem otot. Dalam sistem gerak, tulang dikenal sebagai alat gerak pasif, sementara otot dikenal sebagai alat gerak aktif. Kenapa demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa melibatkan otot yang menempel pada tulang. Jadi, peran otot dalam sistem gerak ini sangatlah penting. Otot memiliki protein aktin dan miosin yang mampu menyebabkan otot berkontraksi. Jadi, saat otot itu menempel pada tulang yang berkontraksi, maka tulang itu pun ikut bergerak. Tubuh kita ini dibangun oleh banyak tulang yang bergabung menjadi satu atau disebut dengan rangka atau skeleton. Berdasarkan letaknya, rangka ini dibedakan menjadi endoskeleton dan eksoskeleton. Kalau endoskeleton itu kebanyakan terdapat pada hewan vertebrata. Endoskeleton disebut dengan rangka dalam. Sementara kalau rangkanya di luar, biasa disebut dengan eksoskeleton. Nah, ini kebanyakan terdapat pada hewan invertebrata. Pada tubuh manusia dewasa itu terdapat sekitar 206 tulang. Sementara pada saat masih bayi, seseorang memiliki sekitar 300 tulang. Kenapa demikian? Nah, hal ini terjadi karena pada saat bayi, tulang ini masih banyak yang terpisah. Sementara seiring berkembangnya waktu, tulang ini akan mengalami penyatuan. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tulang pipa atau sering disebut dengan tulang panjang. Yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang tidak beraturan. Yang pertama, tulang pipa ini memiliki struktur tulang yang berbentuk tabung dan memanjang. Pada kedua ujung tulang pipa ini terdapat bongol yang disebut epifise, sedangkan pada bagian tengah tulang yang memanjang disebut diafise. Pada bagian ujung epifise terdapat daerah yang aktif membelah yang disebut cakra epifise. Jadi cakra epifise ini akan bertanggung jawab terhadap perpanjangan tulang pipa, terutama pada masa-masa pertumbuhan. Contoh tulang pipa misalnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua adalah tulang pipih. Nah, struktur dari tulang pipih ini berbentuk tipis, gepeng, dan memipih. Contoh tulang pipih itu ada pada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek ini strukturnya berbentuk bulat atau kubus dan berukuran pendek. Contoh tulang pendek ini terdapat pada tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Struktur dari tulang tidak beraturan ini bentuknya tidak menentu atau tidak beraturan.
Contohnya tulang tidak beraturan itu adalah tulang wajah serta ruas-ruas tulang belakang. Tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang rawan itu adalah tulang yang banyak mengandung zat perekat kolagen atau berupa protein sehingga dia bersifat lentur. Sementara tulang sejati atau osteon itu terbentuk melalui proses osifikasi. Pada proses ini terjadi pergantian zat kolagen dengan zat karbonat, sehingga inilah yang membuat tulang sejati menjadi keras dan kaku. Tulang berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tulang kepala atau tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang kepala atau tengkorak. Nah, tulang ini terdiri atas tulang-tulang pipih yang tersusun membentuk suatu rongga yang disebut rongga otak. Tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang tengkorak pelindung otak dan tulang tengkorak pelindung wajah. Yang berikutnya tulang badan. Tulang badan ini terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul. Di mana ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, serta tulang dada ini akan membentuk rongga dada. Di rongga dada tersebut terdapat paru-paru dan jantung. Jadi, tulang-tulang ini juga sebagai pelindung organ-organ kita. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terdiri atas anggota gerak atas atau lengan dan anggota gerak bawah atau sering disebut tungkai. Nah, jadi inilah tulang-tulang yang menyusun sistem rangka tubuh manusia. Ada dari tulang kepala atau tengkorak, tulang badan, serta tulang anggota gerak. Nah, oke, itulah pembahasan kita tentang gerak pada hewan dan manusia serta struktur rangka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.